Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswaku semuanya, kita ketemu lagi di mata kuliah kewirausahaan lanjutan. Pada dasarnya di mata kuliah kewirausahaan lanjutan ini adalah bentuk dari aplikasinya di kewirausahaan satu. Ya. Kalau teori-teori itu banyak di kewirausahaan satu, dan untuk lanjutannya adalah mengenai aplikasinya. Dan Anda sebenarnya dituntut ya, untuk punya suatu usaha, dan Anda disuruh membuat suatu laporan usaha ya, berbentuk bisnis plan ya. Jadi di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya memang Pak Khalid belum sempat ya membuat suatu video karena mohon maaf ketersibukan Pak Khalid yaitu di PMP ya. Sehingga untuk kali ini Pak Khalid membuat video ya sebagai bentuk pembelajaran daring. Semoga hal ini bisa memberikan suatu pengertian, yaitu suatu penjelasan mengenai materi yang diajarkan. Oke, sekarang kita masuk di pertemuan yang ketiga ini, yaitu di lanjutan ringkasan eksekutif. Di lanjutan ringkasan eksekutif ini ya, yang dibahas yaitu mengenai uraian singkat mengenai strategi kesuksesan perusahaan. Selanjutnya uraian singkat mengenai pengalaman manajemen dan pengalaman teknis orang-orang penting di perusahaan. Selanjutnya pernyataan singkat mengenai kebutuhan dana dan cara penggunanya, serta bagan dan tabel yang perlihatkan pokok-pokok pikiran keuangan. Mengenai uraian singkat ya, strategi kesuksesan perusahaan ini nanti di bisnis plan Anda ya, Anda tulis atau Anda gambarkan ya semua keunggulan usaha ya yang Anda miliki atau Anda buat ya di sana, dan di dalamnya Anda munculkan juga jargon-jargon ya yang mengingatkan bahwa pelanggan tersebut yaitu dia selalu yaitu agar supaya selalu berpikir yaitu terkenang-kenang dengan produk yang Anda tawarkan ya. Ini contoh ini di suatu pegadian, pokoknya dia ada jargon mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, itu untuk jargon pegadian. Mungkin ada jargon yang lain, mungkin ya orang pintar minum titik-titik. Itu adalah beberapa jargon-jargon. Nah, untuk produk Anda itu tolong sebutkan jargon-jargon tersebut yaitu sebagai pengingat ya untuk pelanggan Anda. Selanjutnya mengenai uraian singkat ya tentang pengalaman manajemen dan pengalaman teknis orang-orang penting di perusahaan Anda. Jadi bagaimana Anda merekrut seorang karyawan yang Anda tempatkan sebagai manajer ya, tentunya Anda harus memahami ya latar belakang kenapa mereka kamu tempatkan sebagai seorang manajer. Kenapa mereka harus kamu tempatkan sebagai pemasaran umpamanya. Terus kamu tempatkan mereka sebagai bagian keuangan. Ini harus Anda ceritakan di dalamnya dan tunjukkan namanya siapa. Ya. Dan dia katakanlah pengalaman kerjanya atau pengalaman yang pernah ia dapati, atau tunjukkan juga
istilahnya ijazahnya, nah, itu yang pendidikannya itu Anda masukkan di situ juga. Terus Anda berikan alasan yang tepat itu terkait dengan itu tadi. Mengapa mereka menduduki posisi tersebut? Itu harus ada alasan yang tepat. Jadi tidak serta-merta terus Anda ngarang, oh karena dia saudara saya, nah, dia tetangga saya, itu tidak menjadi alasan yang tepat. Selanjutnya yaitu berikan pernyataan singkat mengenai kebutuhan dana dan cara penggunaannya. Ya. Jadi Anda disuruh yaitu untuk menggambarkan kebutuhan dana secara keseluruhan pada usaha Anda. Contoh, seperti kebutuhan investasi ya dalam tabel tersebut. Anda kebutuhan investasinya apa saja ya dalam sada. Itu tolong ditulis semuanya. Terus jumlahnya berapa, harga satuannya berapa, dan total nilainya berapa. Tolong untuk harga satuan Anda jangan ngarang ya. Anda bisa lihat di sosial media, umpamanya perabot meja kursi umumnya harganya berapa itu. Jadi tidak serta-merta beli perabot meja kursi 5 juta. Nah, ini tidak ada dasarnya. Tolong harus ada dasarnya ya. Jadi tidak sembarangan membuat gitu ya. Oke. Dan kebutuhannya pun juga harus betul-betul Anda tentukan. Umpamanya Anda membuka rumah makan ya. Umpamanya terus Anda tiba-tiba tulis jumlahnya adalah 1000 meja kursi. Nah, ini tidak relevan ini ya. Jadi sesuaikan nanti yang betul-betul masuk akal. Terus selanjutnya adalah bagan dan tabel yang memperlihatkan pokok-pokok pikiran keuangan. Nah, ini proyeksi laba rugi untuk sego singgol, ini katakanlah di sini misalnya sego singgol. Pendapatan berapa, penjualannya berapa, potongan penjualan, terus harga pokok penjualan, beban operasional, selanjutnya sampai laba rugi bersihnya. Anda masukkan semuanya di dalamnya ya. Jadi ini juga tidak boleh ngarang. Semuanya harus ya sebenarnya ngarang sih, tapi yang relevan maksudnya, mohon maaf, yang relevan boleh ya. Jadi tidak sembarangan gitu ya. Oke. Nah, mahasiswaku semuanya, itu memang saya kasih tahap bertahap dan ini memang untuk di kewirausahaan lanjutan ini, kalau kita bertemu langsung, bahwa setiap saat, setiap pertemuan itu mereka harus mengumpulkan hasilnya ya. Setiap pertemuan harus mengumpulkan, gitu ya. Tetapi untuk di daring ini saya tunda dulu. Mungkin di pertemuan selanjutnya saya meminta bahwa hasil Anda itu ya tolong langsung dibuat ya, nanti dikumpulkan, karena pengumpulannya tidak langsung selesai jadi, tidak, tetapi itu adalah bertahap atau kontinu. Oke, saya akhiri sekian. Kita ketemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.